Shalom saudara sekalian, ya kita sudah memasuki masa-masa akhir dari pengantar kitab Perjanjian Baru. Karena hari ini kita akan belajar untuk kitab introduksi kitab Yudas. Ini kitab Yudas itu kitab nomor 2 terakhir ya, habis Yudas sudah selesai adalah kitab Wahyu. Nah, saudara sekalian, kitab Yudas ini termasuk kitab yang pendek. Sama seperti kitab 2 Yohanes sama 3 Yohanes, kitab Yudas ini sama seperti mereka hanya terdiri dari satu pasal saja. Oleh karena itu, kitab ini termasuk kitab yang pendek. Nah, mari kita akan lihat share screen-nya terlebih dahulu untuk kitab Yudas. Ya, ini introduksi kitab Yudas. Saya akan cari pointer. Ya, sudah. Kitab Yudas ini diberi nama Yudas sesuai dengan penulis kitab, di mana dalam tradisi jemaat mula-mula kita mengenal sebagai surat tulisan dari Yudas. Ya, saudara sekalian, kadang kita bingung ini Yudas yang mana. Memang kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kita sering mendengar namanya Yudas Iskariot. Orang yang boleh dibilang termasuk 12 rasul yang akhirnya itu menyerahkan Yesus, menjual Yesus kepada orang Farisi. Nah, Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Jadi beda sama Yudas Iskariot. Nanti kita akan lihat di bagian yang kedua. Penulis kitab Yudas ini yaitu Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, pasal 1. Dalam kitab Perjanjian Baru memang ada beberapa yang bernama Yudas, tetapi penulis ini adalah Yudas. Dan berdasarkan Matius pasal 13 ayat 55, ini Yudas saudara Tuhan Yesus. Ya, memang kalau kita lihat di dalam sejarahnya, setelah melahirkan Yesus, Maria ternyata punya anak lagi. Ya, ada Yudas, ada Yakobus, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas bahwa Yudas ini adalah hamba Yesus, saudara Yakobus. Kita lihat pasal 1 ayat 1. Dari Yudas hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil dikasihi dalam Allah Bapa. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali bahwa Yudas dalam konteks ini adalah saudara Yakobus. Nah, Yakobus ini juga bukan Yakobus yang adalah penulis kitab Yakobus. Ya, seperti itu. Tetapi Yakobus di dalam konteks ini adalah saudara Yudas dan ada kemungkinan dia adalah, bukan ada kemungkinan, dia adalah saudara Tuhan Yesus. Mari kita akan lihat Matius pasal 13 ayat 55. Dalam bagian ini dijelaskan, ya, bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Ternyata di sini di dalam konteksnya ya, saudara Tuhan Yesus ini ada Yakobus, ada Yusuf, ada Simon, dan ada Yudas. Ya, jadi kalau kita lihat ini cocok ya, Yudas saudara Yakobus. Nah, ini kalau kita lihat dari Matius pasal 13 ayat 55, dalam bagian ini jelas ini merujuk pada ya, saudara Tuhan Yesus. Alamat surat, ya, berdasarkan pasal 1 ayat 1 dialamatkan kepada yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, ayat 1 pasal 1 ayat 1. Ya, dari Yudas sampai Yesus Kristus saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara oleh Yesus Kristus. Seperti kitab ini ditujukan kepada, ya kayaknya sih orang yang terpanggil, merujuk pada semua orang Kristen. Walaupun begitu ada kemungkinan surat ini dialamatkan kepada jemaat Asia Kecil. Ada kemungkinan ya seperti surat 2 Petrus ya.
Tahun penulisan, untuk tanggal penulisannya, kitab ini ditulis kira-kira ini 67 Masehi. Alasannya, karena latar belakang keadaan yang dijelaskan oleh kitab ini ya sama sih seperti kitab Petrus ya. Selain itu memang kehancuran Yerusalem tidak disinggung. Sehingga memang kehancuran tahun 70 nggak disinggung. Berarti ini ditulis sebelum tahun 70. Nah, ya seperti itu ya. Untuk tempat penulisannya, ya ada kemungkinan ditulis di Yerusalem karena memang Yudas pelayanan di sana. Latar belakangnya. Latar belakang dari penulisan kitab ini yaitu pada saat itu jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di Asia Kecil, di tempat-tempat lain sedang menghadapi ya tantangan dari pengajar sesat. Ini hampir sama ya. Yohanes, Petrus, Yohanes, tadi ya surat-surat hampir berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Pengajar sesat ini giat untuk mempengaruhi iman jemaat supaya mereka meninggalkan Allah, mengikuti ajaran mereka. Untuk mengatasi hal itu, Yudas menulis surat ini dan mengirim kepada mereka. Tujuannya untuk mengingatkan orang percaya akan ancaman dari guru palsu dan segala pengaruhnya. Menasihati orang Kristen untuk berjuang, mempertahankan iman dengan berpegang pada firman Tuhan. Apa tema dari kitab Yudas? Tema utama kitab Yudas yaitu berdiri teguh di dalam kasih Allah. Ayat 17 sampai 23. Maksud dari tema ini, Yudas menasihati supaya orang percaya tetap berjuang, mempertahankan iman walaupun banyak penyesat. Mereka harus memegang teguh kebenaran firman Allah sebagai penangkal ajaran sesat. Nah, sekarang kita akan lihat untuk analisa isi kitab. Bagian pertama ayat 3 sampai 16 berisi ya, sebab orang percaya berjuang untuk mempertahankan iman, yaitu untuk melawan pengajar-pengajar sesat. Bagian kedua 17:25 menyatakan cara berjuang untuk mempertahankan iman, yaitu hidup dalam firman Tuhan, membangun kerohanian ya sebagai atas dasar iman yang suci. Dasar iman kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Selain itu berdoa, menantikan rahmat Tuhan, menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, dan dengan sabar membimbing mereka melalui firman. Hal lain yang ada dalam kitab ini yaitu ya memang antara kitab Yudas dan 2 Petrus terdapat persamaan. Karena keduanya membicarakan hal yang sama, yaitu pengajar sesat. Petrus berbicara tentang guru palsu, ya, sedangkan Yudas berbicara orang-orang tertentu yang sudah masuk ke dalam jemaat dan mengacaukannya. Lalu yang kedua, menyingkapkan kepalsuan pengajar sesat. Yudas menggunakan 6 perumpamaan. Noda dalam perjamuan, gembala-gembala yang mengejar upah, awan yang tak berair, pohon-pohon yang tak menghasilkan buah, ombak laut yang ganas, dan bintang-bintang beredar sebagai gambaran tentang kepalsuan pengajar sesat. Sikap orang yang murtad yaitu sikap pembenci, pencemburu, ya, sikap menceburkan diri ke dalam kesesatan, ya, sikap ingin berkuasa, menuruti hawa nafsu, suka menggerutu, mengeluh, ya, suka memecah belah. Nah, ini sikap-sikap orang yang tidak benar, orang yang sudah murtad. Ya. Ciri khas kitab, surat ini berisi celaan yang paling jelas dalam PP terhadap ajaran sesat. Surat ini berisi ucapan berkat PP yang paling agung bagian akhir. Surat ini memakai ilustrasi rangkaian tiga contoh penghukuman dalam PL ayat 11. Surat ini memiliki sumber-sumber tertulis yaitu Alkitab PL, tradisi Yahudi, dan mengutip surat 2 Petrus 3 ayat 3. Garis besar, salam penjelasan mengenai penulis surat menyingkap guru-guru palsu. Ya, ajal mereka digambarkan dalam masa lampau, pengalaman Israel, malaikat-malaikat pemberontak, dan pengalaman Sodom dan Gomora.
penggambaran mereka sekarang ini bahasa yang tidak sopan, sifatnya tidak kudus, perilaku yang salah, nasihat orang percaya. Ingat, buat para rasul, peliharalah dalam kasih Allah, tolonglah orang lain dengan kemurahan dan laku pujian. Inilah doa berkat yang paling luar biasa dalam PB. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan introduksi kitab Yudas. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati.